Selanjutnya Pak Arif akan mengecek kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua nih. Saya cek dulu anak-anak kerapiannya. Silakan. Nak Fajar berdiri. Oh ya, duduk kembali. Kansa, Nafida, Nafis, mari. Ya semuanya rapi ya? Rapi. Selanjutnya Pak Arif akan memberikan penyemangat dulu pada pagi hari ini supaya dalam pembelajaran nanti kita belajar dengan semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Silakan bukunya untuk dikeluarkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, Pak Arif pada pagi hari ini akan memberikan materi yaitu terkait gerakan sholat. Nah, gerakan sholat. Ada yang tahu contoh gerakan sholat? Kalian ini kan belum pelajaran situ nggih. Coba di rumah kan sudah sholat semua. Ada gerakan apa yang kamu ketahui? Oh, tidak. Terus takbiratul ihram, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, ada yang tahu karena apa? Sholat adalah yang kita lakukan setiap hari. Gitu nggih. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Arif akan menayangkan video yaitu terkait sholat 5 waktu. Oke. Berikan video tentang motivasi belajar terkait dengan puskrian dulu. Assalamualaikum teman-teman, namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita kalau dulu Ubay pernah bingung. Kenapa Ubay harus sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ubay baru selesai sholat maghrib di masjid sama Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
harus baca Al-Quran. Ubay, udah baca Al-Quran? Baru sebentar Umi, udah soalnya haus. Karena udah kepikiran terus, akhirnya udah tanya deh sama Umi. Umi, kenapa sih kita harus sholat, puasa, baca Al-Quran? Karena kita hamba Allah. Kita ini kan diciptakan Allah memang untuk beribadah. Di Al-Quran ada ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, sampai sini sudah tahu ya? Nah, motivasi kalian kenapa kalian harus melaksanakan sholat. Nah, kalian harus mengetahui ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Paham ya? Maka dari itu sholat 5 waktu itu diwajibkan ada di dalam Al-Quran. Kita mempelajari apa, Cak? Syarat-syaratnya sholat. Ada yang tahu syarat-syaratnya sholat? Kemarin contoh salah satu, silakan. Kamu menghadap kiblat, ya betul, kemarin masih ingat. Terus ada yang lagi yang ingat? Kamu nah ya, suci pakaian dan tempat sholat masih ingat. Nafidah. Terus dilanjutkan, anak-anak bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan surat Al-Ikhlas bersama, nggih? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan, yaitu tujuan dari kita mempelajari, yaitu terkait gerakan sholat dan pelaksanaan pada pagi hari ini. Tujuannya agar kalian tahu bahwa sholat harus dilaksanakan dengan urut, dilaksanakan dengan gerakan-gerakan yang benar. Oke? Karena apa? Sholat itu ada aturannya. Nggak boleh melaksanakan sholat dinjang-jang. Maksudnya dinjang-jang gimana? Tidak berurutan, harus berurutan. Oke? Paham ya? Pengertian sholat. Untuk pengertian sholat sendiri, nanti Pak Arif akan menjelaskan di sini, ya. Nanti Pak Arif akan menjelaskan yaitu materi tata
langsung kita mempelajari. Silakan bukunya dibuka semuanya. Oke. Kita mempelajari yaitu dengan tema sholat. Mari akan menjelaskan terkait dengan sholat, yaitu tujuan dari pembelajaran, yaitu siswa mampu memahami tentang hukum kewajiban melaksanakan sholat. Hukum melaksanakan sholat adalah wajib. Ketika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Paham? Karena apa? Sholat 5 waktu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa. Beda dengan sholat yang lain yang disunahkan oleh Allah. Disunahkan itu ketika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Tetapi kalau dilaksanakan mendapat pahala. Contohnya sholat duha, tahajud. Oke, paham ya? Terus siswa harus mampu menghafal bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ada bacaan tasyahud awal, ada tasyahud akhir, ada niat, ada sujud, ada rukuk, harus hafal. Paham? Dan mampu mempraktekkan sholat dengan gerakan yang benar dan lurus. Gak boleh tadi dinjah-njah. Oke, harus berurut. Tata cara gerakan dan bacaan sholat. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Setiap muslim yang sudah berumur 6 tahun sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat, sudah berlatih sholat. Paham? Di sini apa ada yang tidak sholat tadi pagi? Sholat ya, karena sholat adalah wajib yang harus kita laksanakan setiap hari. Tadi sudah ditampilkan video kewajiban sholat, bahkan sampai ayat Al-Quran yang menjelaskan apa tujuan kita dari sholat. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Sholat merupakan cara untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada Allah, serta sebagai sarana untuk memohon petunjuk rahmat dan ampunannya. Jadi kalian sholat itu berdoa. Semua baca kita dari niat sampai salam itu isinya doa memohon kepada Allah. Paham? Kita enggak berdoa ya Allah ya berikanlah ini. Kalian melaksanakan sholat itu sudah berdoa, sudah memohon kepada Allah. Maka dari itu kalian kalau setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu, maka kalian sudah berdoa 5 kali sehari. Sholat memiliki gerakan dan bacaan yang telah ditentukan, seperti berdiri, rukuk, sujud, dan duduk, serta bacaan-bacaan doa dan zikir yang diucapkan selama salat. Nah, itu sudah tata waktunya ini. Jam semini sholat, ya. Yang dibaca apa, dari niat, setelah niat apa, takbiratul ihram, itu sudah ditentukan, nggak boleh tidak berurut. Terus yang pertama yaitu silakan dibaca Aap. Gerakan berdiri tegak menghadap kiblat. Bacaan niat dalam hati sesuai dengan syarat yang akan dilakukan. Nah, berdiri tegak, di situ ada gambar, oke? Ada gambar berdiri tegak melaksanakan niat sholat. Contohnya itu ada sholat zuhur. Bareng-bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
kita. Silakan Puput dibaca. Gerakan berdiri tegak dengan tangan di dada. Bacaan membaca doa iftitah. Nah, ini adalah doa iftitah yang kalian baca setelah takbiratul ihram tadi, terus tangannya disendangkan, yang kanan di atas, terus membaca doa iftitah. Coba bareng-bareng membaca doa iftitah. Gerakan bersujud dengan dari hidung kedua tangan lutut dan ujung kaki menyentuh lantai. Ya, cukup. Yaitu sujud dengan dahi, terus hidung kedua tangan lutut, ujung kaki menyentuh lantai. Itu ada 7 ya yang harus menyentuh ke lantai. Dengan apa yang dibaca? Subhana rabbiyal terus duduk di atas tasahud akhir. Tasahud akhir kakinya diapakan? Posisinya seperti itu duduknya, oke? Yang sampai innaka hamidum majid. Paham betul? Duduk pada rakaat terakhir sebelum salam. Paham ya? Nah, coba bareng-bareng membaca tahiyat bareng-bareng. Akhir yang dibaca yaitu menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan dulu apa kiri? Kanan baru kiri. Apa yang dibaca? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus setelah itu doa setelah sholat. Setelah sholat kalian jangan langsung lari, tetapi kita berdoa dulu dengan cara yaitu bisa beristighfar, astagfirullahaladzim, bisa mendoakan orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paham? Nah, di sini Pak Arif akan memberikan motivasi lagi. Kenapa kalian harus melaksanakan sholat? Karena sholat adalah tiang agama. Sebagai tiang itu harus kokoh. Ketika kalian tidak melaksanakan sholat, maka tiangnya akan mudah roboh. Kalau bangunan tiangnya mudah roboh, maka bangunannya akan cepat roboh ambrol. Oke? Maka dari itu kalian sejak kecil harus sering-sering atau jangan sampai telat melaksanakan sholat. Karena sholat sebagai apa tadi? Tiang agama. Paham? Terus sebelum itu marilah kita tambah lagi yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih materi yang telah disampaikan Pak Arif. Setelah ini Pak Arif akan memberikan
sholat, terus ditempelkan dengan urut-urutannya, sesuai gambar dan bacaannya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. 4. Kelompok 1. Ini nanti dikerjakan itu ya. Bareng-bareng ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, ini. Nanti ini ditempel-tempel, ditempelkan. Ini kan urut-urutan. Bacaannya seperti apa nanti ditempelkan ya. Tak bagi. Tolong nah, ini dilihat. Ini lihat ya. Sama sini ya. Ada yang belum selesai? Kelompok 4. Ini adalah tugas saya. Beri tepuk tangan. Maju di bawah nomor 3 tugasnya. Silakan Mais berbicara. Ini adalah tugas kelompok 3. Dan tepuk tangan. Ini adalah hasil karya kelompok 2. Beri tepuk tangan. Dan mempelajari terkait materi pada pagi hari ini, anak-anak harus mampu yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dengan gerakan dan bacaan yang urut sesuai aturan. Oke. Terus dilanjutkan tes tertulis yaitu akan kalian kerjakan nanti nggih. Ini ada soal nanti dikerjakan nggih. Nanti dikerjakan. Silakan itu untuk dikerjakan. Memberikan tugas dan sudah dikerjakan dengan benar. Selanjutnya pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupi dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang akan datang, terima kasih. Sekian dan semoga kalian dapat menerima ilmu yang Bapak sampaikan dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.